biasanya. Oke. Sebelum kita memulai belajar, sebaiknya kita baca doa dulu. Ayo, siapa yang mau pimpin baca doa? Ayo silakan Yuda, pimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidun ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Ayo, selanjutnya kita nyanyikan lagu nasionalisme. Ayo Fikri. Dulu depan nasional. Ayo. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya. Oke, dengan menyanyikan lagu nasionalisme, semoga jiwa nasionalisme kita bertambah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau mengabsen dulu kehadirannya. Coba, Naura, Aska, Ina, Pebi. Oke, hadir semua ya, tidak ada yang tidak hadir. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita adalah akan mempelajari namanya P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke. Dalam proyek kita hari ini kita akan mengenal namanya gaya hidup berkelanjutan. Yaitu kita akan membahas apa? Membahas bahwa sampah dijadikan sebuah karya yang berkah. Sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu mau tanya, ada yang tahu sampah itu apa? Iya, apa sampah? Sampah itu adalah semua sisa yang dibuang di rumah tetangga atau industri. Iya, sampah itu adalah segala sesuatu sisa dari kegiatan manusia, baik kegiatan rumah tangga ataupun kegiatan perdagangan industri. Jadi sisa-sisanya yang sudah tidak terpakai. Oke, itu adalah apa itu sampah? Nah, jenis sampah itu ada berapa? Misalnya botol bekas itu termasuk sampah enggak, Nak? Iya. Daun kering itu termasuk sampah enggak, Nak? Ayo, siapa yang tahu lagi sampah itu apa saja? Coba sebutkan. Contoh sampah, ayo. Organik dan anorganik. Iya, sampah itu ada dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Contoh sampah itu apa? Yang tahu ayo tunjuk tangan. Apa? Daun-daun yang gugur dari pohon. Apa lagi? Ayo. Ranting. Apa lagi? Botol bekas. Oke, untuk memperdalam pelajaran kita hari ini, Ibu akan menjelaskan apa itu sampah.
industri ataupun kegiatan pertanian. Jadi sisa dari kegiatan baik kegiatan rumah tangga. Contoh kegiatan rumah tangga siapa tahu? Memasak itu adalah kegiatan rumah tangga. Contoh sampahnya apa? Nasi sisa, apa lagi? Sayuran sisa, sayuran yang busuk-busuk yang tidak bisa dimasak ataupun tidak bisa diolah. Terus apa lagi? Atau sampah itu adalah bagian yang tidak bisa dipakai kembali. Coba kamu perhatikan. Kalau orang tua kamu masak, misalnya mau ngupas bawang merah, kulit luarnya itu kan dibuang, ya kan? Yang dipakai adalah bagian yang ada yang dalam, yang kering, yang kotor itu dibuang. Nah, sisa yang dibuang oleh orang tuamu itulah namanya sampah. Itulah yang dinamakan sampah. Yuk kita tonton video ini. Perhatikan ya nak ya. Sampah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Itu adalah penjelasan tentang sampah. Sampah itu dibagi ada berapa tadi? Ada 2 jenis. Apa saja? Organik dan anorganik. Oke, sampah itu dibagi menjadi 2, organik dan non-organik. Oke, dari penayangan video tadi Ibu minta bagi 4 kelompok ya. Kita dibagi 4 kelompok seperti biasanya. Tulis di dalam buku apa itu sampah organik, sebutkan sampah organik itu apa saja, dan sampah anorganik itu apa saja. Oke, siap? Oh iya. Ayo, bagi kelompoknya ayo. Oke, semuanya sudah selesai? Sudah, hasil tugas kelompoknya dipukul ke depan. Ayo. Ayo dipukul ke depan. Terima kasih anak-anak Ibu. Sekarang bacakan hasil kerja kelompoknya ke depan. Ya, perwakilan ayo kelompok 1. Itu sudah. Saya bantu tadi ya, Mak Yong. Sebentar, yang lain. Organik 1 sisa sayuran, kulit pisang, kulit bawang, kulit kentang, kulit jeruk. Terus Sampah anorganik, botol bekas, plastik, kaleng bekas, pipet, ban bekas. oke, itulah hasil kelompok 1. Aplaus untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2, ayo, Aska. Ini, bacakan. Yang keras ya, Kak ya. Ayo, yang keras nak bacanya. Hasil kelompok 2, sampah organik. 1, sisa sayuran. 2, kulit pisang. 3, kulit bawang. 4, kulit kentang. 5, kulit jeruk. Sampah anorganik. 1, botol bekas. 2, plastik.
3 kaleng bekas, 4 ember, 5 buah bekas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo kelompok 3 selanjutnya. Sampah organik 1 sisa sayur, 2 kulit pisang, 3 kulit bawang, 4 kulit kentang, 5 kulit jeruk. Sampah anorganik 1 botol bekas, 2 plastik, 3 kaleng bekas, 4 ember, 5 ban bekas. Ya, terima kasih. A+ untuk kelompok 3. Ayo kelompok terakhir, kelompok 4. Ayo siapa yang mau maju silakan. Sampah organik 1 sisa sayur, 2 kulit pisang, 3 kulit bawang, 4 kulit kentang, 5 kulit jeruk. Sampah anorganik 1 botol bekas, 2 plastik, 3 kaleng bekas, 4 ember, 5 ban bekas. Oke, terima kasih kelompok 4. A+ untuk kelompok 4. Itu adalah contoh-contoh sampah anorganik dan organik. Oke, sekarang Ibu jelaskan. Sampah tadi apa? Sisa dari kegiatan rumah tangga, industri, atau perdagangan. Sampah itu dibagi menjadi 2, yaitu sampah organik dan non-organik. Sampah organik itu sampah yang dapat diolah kembali. Contohnya apa dalam video tadi yang dapat diolah kembali? Apa? Sampah yang dapat diolah kembali dapat terulang. Ayo, apa nak? Hah? Kotoran. Kotoran apa? Kotoran manusia ataupun kotoran hewan. Apa diolahnya? Yaitu diolah menjadi biogas. Biogas itu bisa menjadi pupuk tanaman dan bisa diolah menjadi pelet ataupun makanan ikan dan ayam. Sampah anorganik, ayo siapa yang tahu sampah anorganik? Apa? Sampah yang tidak dapat diuraikan. Sampah yang tidak dapat diuraikan itu maksudnya apa? Sampah kalau tertimbun ataupun kalau tidak diolah kembali itu tidak bisa membusuk. Contohnya apa? Yang bertahun-tahun tidak bisa membusuk dengan sendiri. Botol bekas, plastik. Bagaimana cara mengolah sampah anorganik? Dengan cara dibuat karya. Contohnya seperti apa? Dibuat tempat pensil, dibuat hiasan dinding, ataupun dibuat jenis-jenis barang yang lebih bisa bermanfaat. Nah, kalau di dalam sampah itu ada namanya 3R ya. Yang pertama, reduce, kegiatan mengurangi sampah, misalnya membawa tas. Jadi bagaimana cara kita untuk mensiasati meminimalisir sampah? Yang pertama adalah kalau kita mau belanja, bawa tas sendiri dari rumah. Jadi semuanya tidak harus pakai sangkai asoy atau plastik. Jadi mau belanja, misalnya kita mau ke pasar. Kalau kita mau ke pasar beli sayuran atau beli sesuatu, kalau kita tidak bawa tempat dari rumah, pastinya pedagangnya ngasih plastik. Tiba di rumah plastik kita banyak bertumpuk. Untuk mengurangi sampah salah satunya adalah dengan cara membawa kantong plastik atau kantong bawaan dari rumah. Yang kedua adalah reuse, kegiatan menggunakan kembali. Artinya apa? Artinya kita nggak perlu membeli kembali. Misal kita mau ke pasar, kita nggak perlu membeli sangkai kembali. Kita sudah bawa dari rumah. Misalnya, apalagi contoh botol aqua itu kan kalau baru itu kan bisa dipakai untuk tempat minum di rumah. Itu juga
juga meminimalisir sampah. Recycle artinya adalah mendaur ulang. Jadi untuk mengurangi sampah di muka bumi ini caranya adalah dengan recycle, mendaur ulang. Artinya apa? Sampah yang sudah ada itu kita daur ulang, kita olah kembali sehingga dapat dimanfaatkan sebagai semestinya. Contoh mendaur ulang. Sampah rumah tangga, contohnya kulit pisang, kulit jeruk, sisa makanan itu bisa dibuat menjadi pupuk kompos dengan cara pengolahannya yang benar. Kalau botol plastik itu juga bisa diolah kembali. Contoh, tempat ringso atau soklin itu kalau tertimbun tanah lama itu kan tidak akan membusuk dengan sendirinya. Tapi bagaimana cara kita mengolahnya? Bisa dibuat tas, bisa dibuat tikar, bisa dibuat tempat pensil. Itulah salah satu cara mendaur ulang. Nah, ini coba contoh mengolah sampah bungkus kemasan. Bisa buat telapak meja, buat sangke, topi, tempat baju kotor. Kalau botol tempat pensil, bisa dibuat lampion. Dampak negatif dari sampah apa? Coba kalau kita kebanyakan sampah, apa yang terjadi? Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Terus apa lagi? Mengganggu kendara. Mengganggu keindahan lingkungan. Coba kalau kamu lingkunganmu kotor, pasti akan timbul penyakit. Lalat, tikus akan semuanya menyebar, timbul bau busuk. Terus timbulnya penyakit. Karena apa? Kuman-kuman dan sumber penyakit atau hewan pembawa penyakit, contohnya tikus, itu senang bersarang di tempat yang kotor. Lalat-lalat sesudah hinggap di sampah yang kotor, hinggap di makanan kita. Di makanan kita makan, makanya timbul penyakit. Nah, itu ya nak ya. Jadi ingat, buanglah sampah pada tempat sampah. Jangan buang sampah sembarangan. Karena apa? Karena sampah adalah bisa jadi berkah kalau kita tepat mengolah, bisa jadi bencana kalau kita lengah. Ingat, sampah bisa jadi berkah kalau tepat mengolah, bisa jadi bencana kalau kita lengah. Oke, dari semua itu ada pertanyaan? Tidak. Oke. Sudah lihat videonya, sudah Ibu jelaskan materinya. Sekarang Ibu kasih contoh bagaimana cara mendaur ulang. Kita lihat videonya sama-sama. Nonton video cara mengolah sampah anorganik. Oke, semuanya sudah bawa alat yang Ibu suruh bawa kemarin? Sudah. Ayo kita kerjakan. Sekarang perwakilan dari kelompoknya bawa ke depan hasilnya. Nah, bagus nggak hasilnya? Ini adalah hasil dari karya kalian masing-masing.
bekas dan kardus bekas itu dulunya bukan barang yang bermanfaat, dibuang. Daripada dibuang sia-sia, kita jadikan hiasan di dinding. Cantik kan? Inilah salah satu namanya mendaur ulang, menjadikan barang yang tidak ada manfaatnya untuk dijadikan sesuatu yang bermanfaat. Coba kalau kita taruh di dinding kita, bagus? Bagus. Oke, makanya hal itu sangat bermanfaat. Ayo, sudah? Sekarang boleh duduk. Oke anak-anak, kesimpulan untuk hari ini adalah sampah itu apa tadi? Sisa dari kegiatan rumah tangga, baik perdagangan atau industri. Contoh sampah organik apa? Daur. Contoh sampah anorganik apa? Botol minum. Ini itu tidak dapat terurai. Tapi kalau daur ini dapat terurai, apapun dapat membusuk. Kalau yang namanya botol plastik ini tidak dapat, harus diolah ulang menggunakan teknologi yang canggih. Tapi kalau misalnya sampah organik ini bisa diolah dengan alam. Contohnya apa? Membusuk sendiri. Oleh waktu bisa membusuk. Tapi kalau plastik buatan manusia seperti ini tidak bisa. Oke, mungkin itu yang Ibu dapat sampaikan. Semoga pelajaran hari ini, proyek kita hari ini bermanfaat. Ingat, jadikan sampah menjadi sebuah berkah. Kalau kita tepat mengolah sampah, sampah bisa jadi berkah. Tapi kalau salah mengolah sampah, bisa jadi musibah. Ingat ya, mengolah sampah dengan tepat bisa jadi berkah. Lalai dengan sampah bisa jadi musibah. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi